Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ayuningsih SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak, mata pelajaran PAI batch 2 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN dengan topik toleransi kelas 9 SMP. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak?
Dan yang ketiga, diharapkan kalian bisa menerapkan sikap toleransi baik kepada sesama muslim maupun non muslim. Oke, sebelum kita masuk ke materi, tolong kerjakan tes diagnostik berikut ya. Keluarkan HP kalian, lalu scan barcode yang ada di layar. Untuk tes diagnostiknya berupa Google Form. Tes diagnostik ini untuk mengukur pemahaman awal kalian dan untuk mengetahui gaya belajar favorit kalian apa aja. Menurut kalian, gambar yang ada di depan ini apakah termasuk toleransi? Ini toleransi tentang apa ini? Agama, suku. Terus, toleransi beragama, suku, budaya. Pinter. Belum belajar udah pinter. Ya dong. Nah, apakah kalian pernah bertemu dengan beberapa orang yang beda keyakinan agama dengan kalian? Ada. Ya, di mana? Oh, beda suku ada. Di rumah? Ada. Terus, di situ sikap kalian sama orang yang beda agama, beda suku, kayak gitu gimana sama mereka? Toleransi. Kita tepuk semangat dulu biar belajarnya lebih semangat, tidak loyo, tidak letre ya. Oke, tepuk semangat. Oke, sudah semangat? Udah. Namun pertama-tama kita baca dulu bareng-bareng salah satu dalil yang ada dalam Al-Quran tentang toleransi. Dibaca bareng-bareng dimulai dari ta'awud 1, 2, 3. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kira-kira setelah kalian mempelajari dan membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, paham nggak makna yang terkandung di dalamnya? Kira-kira makna yang terkandung di dalamnya apa aja? Kayak Allah menciptakan ada perempuan ada laki-laki Ya. dan suku yang beda dan kita tuh harus saling memahami, mentoleransi, menghargai tidak Oke, betul. Makna yang terkandung di dalamnya itu ya kurang lebih tentang menghargai perbedaan. Sama tadi sudah ditegaskan ya bahwasanya Allah itu menciptakan manusia ya dari laki-laki dan perempuan. Semua manusia kecuali yang sudah ditakdirkan Allah itu pasti diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Ada nggak yang diciptakan atau dilahirkan tanpa seorang bapak? Ada. Namanya siapa? Iya, Nabi Isa itu memang sebagai mukjizat dari Allah
Toleransi. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa mana? Arab. Betul, yaitu Tasamu. tasamu yang berarti perhati bisa, terbeda rasa bisa. Kemudian kalau secara istilah yaitu sikap menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Islam. Dan bisa diartikan juga sebagai sikap saling menghargai keyakinan orang-orang di luar Islam. Oke, kemudian toleransi dalam agama Islam itu dibagi dua. Pertama, toleransi kepada sesama muslim, dan yang kedua toleransi kepada non-muslim. Toleransi kepada sesama muslim itu dilakukan dengan tolong menolong, saling menghormati, saling membantu, saling menasihati. Iya, betul. Contoh ya. Contohnya, setiap umat muslim itu pasti punya perbedaan walaupun tidak banyak. Salah satunya pasti pernah mengalami sholat tarawih beda rakaat. Di masjid sana ada yang 11 rakaat, ikut di sana 23 rakaat. Kemudian ada yang pernah praktek sholat atau mendengar orang praktek sholat, baca Al-Fatihahnya beda. Ada yang Allah Bapak Ibaini, ada yang kabiro, gitu ya biasanya. Nah itu contoh perbedaan sesama umat muslim. Semua itu benar dan boleh dilakukan. Nah kita tidak boleh menghujat atau menyalahkan. Kita bertugas saling menghargai. Ya. Kemudian kalau toleransi kepada non muslim dilakukan dengan cara ya, menghargai hak-hak orang lain, tetap saling tolong-menolong, membantu, kayak gitu ya. Namun hanya dalam batas amaliyah duniawi. Yang tidak boleh ada toleransi dengan non-muslim itu dalam bidang apa? Ibadah. Iya, dalam akidah dan ibadah tidak boleh toleransi. Misal ketemu sama orang yang agamanya non-muslim, mereka mau ibadah, kalian mau ikut gitu, dalam maksud saya toleransi kok, aku mau ikut ibadahnya dong. Gak boleh ya. Ibadah dan akidah itu tidak boleh ditoleransi. Oke, dari sini paham? Paham. Nah, oke, kali itu silahkan lihat video berikut. Nah, silahkan simak video tentang toleransi beragama. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita, diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga Mbak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran khitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara di taman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak
Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Bra. Nanti aku habisin. Kalau di Islam, tiap blok-blok ini pasti sholat ya? Iya toh, di Islam kita hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya? Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Dek Zahra baru datang ya? Sini dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan ceritamu ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap, Om Nur. Oke, setelah kalian mendengar penjelasan dari Bu Guru dan juga menyaksikan video tentang toleransi beragama, selanjutnya ada tugas berdiskusi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nanti Bu Guru akan berikan soal LKPD ya, kalian kerjakan secara kelompok. Nah, ini
Pinter tuh jaga ya.